Jumpa lagi dalam Gembala Menyapa GKI Perumahan Citra 1. Kiranya saudara semua tetap sehat dan sukacita dalam menjalani hari-hari ke depan. Tak terasa hampir 2 tahun kita menjalani kehidupan pandemi. Pandemi bagaikan kabut yang pekat, sulit bagi kita melihat arah perjalanan hidup kita di depan. Tak jarang situasi ini membuat kita enggan untuk melangkah oleh karena kita kehilangan pengharapan dan bahkan juga lelah untuk menanti. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kita seperti sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Apakah pandemi ini akan selamanya ada di muka bumi ini? Atau apakah kita tidak bisa lagi menjalani hidup seperti sebelum pandemi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya menimbulkan kegelisahan yang membentuk menjadi rasa takut di dalam diri kita. Kekhawatiran dan ketakutan terkadang membuat kita sulit dalam mengambil keputusan-keputusan. Oleh sebab itu, di dalam situasi ini kita patut memaknai apa itu Paskah. Paskah adalah peristiwa kemenangan di mana Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari kematian mengalahkan maut. Kemenangannya dalam mengalahkan maut adalah juga kemenangan yang mengatasi segala ketakutan kita, secara khusus menghadapi situasi pandemi yang tidak menentu ini. Kebangkitannya merupakan bukti bahwa Dia hidup, dan jika Dia hidup, maka tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk menjadi takut dalam menghadapi apapun. Hal ini karena Dia adalah Allah yang penuh kasih dan janjinya selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Maka dari itu, masa Raya Paskah 2022 adalah sebagai momentum untuk bangkit dan bahkan berdamai dengan pandemi COVID-19. Kita mesti berani hidup karena Yesus hidup. Inilah tema yang akan direnungkan di sepanjang masa Raya Paskah 2022. Masa Raya Paskah tahun ini masih kita rayakan di rumah, mengingat situasi yang masih berjalan seperti ini. Adapun masa Raya Paskah akan diawali dengan ibadah Rabu Abu. Dalam ibadah Rabu Abu akan digunakan abu yang dioleskan di dahi. Abu sendiri telah digunakan sejak zaman dahulu oleh umat Israel untuk mengungkapkan perkabungan. Menaburkan abu di kepala atau duduk di atas abu merupakan cara untuk mengungkapkan kedukaan atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Salah satu contoh penggunaan abu sebagai tanda pertobatan ada pada kitab Ayub 42 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kita juga dapat melihat sesudah Yunus berseru agar orang-orang kembali kepada Tuhan dan melakukan pertobatan. Kota Niniwe kemudian memaklumkan puasa dan mengenakan kain kabung serta menyelubungi dirinya dengan kain kabung lalu duduk di atas abu. Abu juga mengingatkan kita akan keberadaan kita sebagai manusia yang fana, yang berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Dengan hal ini kita diajak untuk melakukan pertobatan dan kembali kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya penyelamat dunia. Pandemi COVID-19 membuat ritus penorehan abu tidak dapat dilakukan dengan cara yang biasa. Selain karena umat akan mengikuti ibadah dari rumah, kita juga sedang menjaga jarak sehingga pantang untuk saling bersentuhan. Mempertimbangkan hal tersebut, maka ritus penorehan abu harus dilakukan masing-masing dengan menorehkan abu di dahi sendiri. Secara teologis, hal ini dimungkinkan karena ritus penorehan abu bukanlah sakramen, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus oleh pendeta. Pendeta akan memandu umat untuk menorehkan abu di dahi masing-masing
pada saat ibadah Rabu Abu. Saat umat menorehkan abu di dahinya, umat diajak untuk menyerukan, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Dalam ibadah Rabu Abu, teks firman Tuhan yang dibacakan diambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai yang ke-6 dan juga ayat 16 sampai yang ke-21. Bacaan ini rupanya menyoroti tindakan ritual yang terjadi pada saat itu. Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Yesus pada bacaan tersebut, yaitu hal memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Sedekah, doa, dan puasa merupakan 3 kewajiban agama yang penting untuk dilakukan oleh orang Yahudi. Pada dasarnya, Yesus tidak mempersoalkan kewajiban agama dan ritual tersebut karena bagi Yesus, keduanya adalah hal yang baik dan sangat dibutuhkan. Melaksanakan sebuah kegiatan secara teratur dan konsisten melalui ritual ibadah tentu amat penting karena ritual dapat menjadi sebuah ungkapan iman seseorang. Akan tetapi, yang dikritik oleh Yesus adalah motivasi dari tindakan ritual tersebut. Ketika mereka melakukan hanya supaya dilihat orang, maka ini menjadi sebuah kemunafikan yang tidak dikehendaki Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ketika melakukan hal itu, lakukanlah dalam ketulusan dan bukan dalam kepalsuan atau kesalahan. Ritual ini perlu dilakukan dengan hati yang fokus di hadapan Allah, bukan sekedar basa-basi di hadapan manusia. Rabu Abu yang merupakan awal dari rangkaian masa Raya Paskah mengajak kita untuk dapat menghayati hidup beriman melalui doa, puasa, dan sedekah. Melalui doa kita diingatkan bagaimana membangun relasi kita kepada Tuhan. Melalui berpuasa kita diingatkan mengenai relasi manusia dengan dirinya sendiri. Dan melalui sedekah kita diingatkan untuk bersedia mengutamakan relasi antara sesama manusia. Akan menjadi kesalehan yang salah atau palsu jika kita mengaku mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, namun sesungguhnya membenci sesamanya. Tidak mungkin orang mengaku berhubungan baik dengan Allah, namun ternyata ia membenci sesamanya. Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan hal tersebut melalui perbuatan nyata dengan hidup yang bersedia mau berbagi kepada sesama melalui sedekah. Saudara-saudara, tentunya kita sebagai gereja telah dan terus melakukan ketiga tradisi ini. Dalam pesan firman Tuhan, umat dihimbau untuk melaksanakan ketiga tradisi yang ada. Yang pertama adalah doa. Doa merupakan nafas kehidupan orang Kristen dan penyerahan diri kepada Allah yang mengasihi kita. Melalui doa berarti kita menaruh harapan sepenuhnya kepada Allah yang mempunyai otoritas atas keseluruhan hidup kita. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, maka harus disertai dengan kesungguhan dan kerendahan hati serta ada dalam keintiman dengan Tuhan. Ada sebuah kalimat, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kita yakin dan percaya bahwa Bapa di surga yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kita. Di ayat yang ke-6. Dalam doa Bapa kami, Yesus menunjukkan bagaimana doa itu harusnya dipanjatkan. Yang pertama adalah sebuah kalimat Bapa kami yang ada di surga. Kalimat yang menunjukkan alamat doa kita yang jelas. Lalu berikutnya yang kedua adalah puasa. Istilah atau kata puasa berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu yang pertama upa dan yang kedua adalah wasa. Upa diartikan dengan dekat, sedangkan wasa diartikan yang maha kuasa.
Jika keduanya digabungkan menjadi upawasa, atau yang kemudian pengucapannya menjadi puasa, berarti cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, yang terutama dalam pelaksanaan puasa adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang hanya tampak melalui pembaharuan sikap dan perbuatan kita. Berdasarkan pengertian tersebut, penting untuk memahami bahwa puasa tidak bertujuan pada dirinya, misalnya untuk diet atau melangsingkan tubuh, melainkan bertujuan untuk membarui sikap iman melalui pelatihan spiritualitas kita secara pribadi dan intim kepada Tuhan. Dalam pelaksanaannya, puasa dilakukan dengan menahan diri dari makan dan minum selama kurang lebih 12 jam sehari. Sebagai contoh, jam 6 sampai jam 18 sore. Selama 40 hari. Kapan dimulainya? Dimulai dari Rabu Abu sampai dengan Minggu Palmarum. Memang ada juga tradisi lain yang melakukan puasa selama 40 hari dari Rabu Abu sampai dengan Sabtu Sunyi tanpa menghitung hari-hari minggunya. Akan tetapi sebagai sebuah komitmen yang berkelanjutan, kita melaksanakannya hingga Minggu Palmarum. Angka 40 ini diambil dari 40 hari Yesus melakukan puasa. Karena kita merupakan milik Kristus sepenuhnya, maka seluruh umat juga diajak untuk berusaha memahami makna tersebut. Puasa yang dilakukan ini adalah sebuah sikap menyangkal diri dari berbagai hal yang disukai, dan umat akan menghindari semua hal tersebut dari mulai masa Rabu Abu sampai Paskah. Seperti contohnya dalam masa pandemi, kita melatih diri untuk tidak hidup pada kebiasaan yang lama atau kebiasaan lain seperti merokok, makan berbagai hidangan nikmat, dan berbagai kebiasaan seperti iri hati, marah, dendam, malas, nafsu, sombong, dan berbagai sikap dan sifat buruk lainnya. Melalui puasa, kita dapat melatih rohani kita supaya semakin terbuka dalam menghayati pertobatan sebagai sikap hidup. Pertobatan yang dimaksud adalah kehidupan kita yang semakin baik dan menjadi berkenan di mata Tuhan, serta memelihara kekudusan hidup. Makna pertobatan sendiri tidak hanya sekedar pembubuhan abu pada bagian dahi dengan membuat tanda salib, namun juga diikuti dengan pertobatan hati. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, kata Yoel 2 ayat yang ke-13. Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan dalam ibadah puasa adalah hati yang mau dikoyakkan. Dengan ini maka kita akan bersungguh-sungguh dalam menyesali semua dosa dan diajak kembali untuk mengalami kasih serta pengampunan dari Allah yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah adalah sikap ibadah yang mengakui bahwa Allah satu-satunya sumber berkat dan kita adalah penyalur berkatnya. Dalam praktik pelaksanaannya, sedekah dikonkretkan melalui aksi penyangkalan diri atau APD yang diisi dengan upaya untuk menekan segala keinginan kita, terutama yang hanya untuk memuaskan nafsu pribadi. Kita mengurangi hal-hal yang selama ini dengan mudahnya kita penuhi untuk memuaskan keinginan kita. Kita mengkhususkan dengan sukarela apa yang dimiliki sebagai upaya kita berbela rasa kepada sesama yang membutuhkan. APD pada tahun 2022 ini akan dikumpulkan dan dikoordinasikan dengan Majelis Jemaat Bidang Kesaksian dan Pelayanan yang penyalurannya akan difokuskan kepada bencana di Nusantara. Mari kita dukung dan doakan bersama. Sebagai tubuh Kristus, tentunya kita telah dan akan terus melakukan ketiga tradisi itu dalam kehidupan bergereja kita. Namun pertanyaannya adalah,
apakah kita benar-benar tulus dan penuh kasih kepada Allah? Apakah kita melakukan semuanya itu untuk pertumbuhan spiritualitas kita? Atau jangan-jangan hanya sekedar ritual tanpa makna yang benar? Mari kita renungkan dan hayati bersama. Tuhan memampukan kita. Selamat menghayati masa Raya Paskah tahun 2022 ini dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.